Kalau pertanyaan saya, kok bisa seperti itu bagaimana, Mas? Kok bisa seperti itu? Mas Jos bisa sampai sekarang itu gimana caranya? Mahasiswa diapakan? Hmm. Caranya bagaimana lah gitu ya? Coba Pak. Oke, oke. Oh, dari awal ya Pak ya. Jadi dulu waktu awal saya kuliah, eh, sama seperti kebanyakan dari teman-teman, saya nggak tahu tuh kesejahteraan sosial itu apa. Zaman saya kuliah juga internet nggak sebagus sekarang ya. Saya harus ke warnet atau ke warnet sekolah waktu itu untuk daftar PMDK, untuk daftar kampus, cari kampus, dan lain-lain. Sampai semester 1, semester 2 pun saya tuh masih meraba-raba. Nah, tapi yang saya lakukan adalah saya biasanya ngikutin kebiasaannya dosen. Saya punya kepercayaan bahwasanya kalau saya pengen jadi sesuatu, kalau saya pengen jadi seseorang, saya harus ngikutin kebiasaan-kebiasaan orang itu. Misalkan tadi ada yang jawab pengen jadi bupati, coba ikutin aja. Mulai sekarang kebiasaan-kebiasaan bupati itu apa aja? Kalau bisa ya. Tapi ini simpelnya aja. Dulu saya awalnya tuh oke karena saya nggak tahu mau jadi apa dan nama-nama Peksas itu digaungkan seringkali oleh dosen-dosen. Wah, kayaknya emang ini jurusan keren dan saya harus total di sini. Jadi saya ikutin kebiasaannya Pak Pur, Pak Adi, terus Buati, Pak Budi begitu ya. Kalau mereka ngopi di warkop, udah kalau bisa ajak ngobrol gitu ya. Saya rasa itu akan jadi salah satu dorongan buat teman-teman semua supaya bisa punya tujuan atau goals yang jelas nanti setelah dari Peksos itu mau ngapain. Nah, karena saya sering ngikutin kebiasaannya Pak Adi, Pak Pur, Buati, kemudian suka nongkrong juga ya dengan teman-teman yang produktif di warung kopi waktu itu masih ada di kantin. Banyak nggak tahu sekarang kondisinya seperti apa. Akhirnya saya mulai menemukan insight atau oke, saya harus melakukan ini. Dan saya ingat waktu itu semester 3 dan 4 ada undangan dari eh, International Consortium for Social Development ICSD Asia Pasifik. Kemudian ditugaskan oleh Pak Adi, Pak Pur, supaya oke, harus ada perwakilan dari mahasiswa yang ngikut ini. Dulu rewardnya adalah siapa yang ikut, asal nulis saja, mau menulis saja, itu pasti dapat nilai A. Kalau bisa itu dibudayakan Pak Pur sampai sekarang. Siapapun yang ikut eh, karya tulis ilmiah dan lain-lain, meskipun dia titip absen gitu ya, meskipun dia ini rewardnya mungkin bisa dikasih A. Karena apa guys? Karena menulis dan membaca itu salah satu tolok ukur kalau kita itu makhluk yang berpikir. Dan kalau kita berpikir, kalau kita dibiasakan berpikir sistematis, logis, runtut, itu bukan cuma akan berdampak ke karir kita, tapi ke kehidupan kita nanti. Ketika kita mungkin sosialisasi ke masyarakat atau hal-hal lain itu saya sangat berterima kasih dulu diajarin oleh Pak Pur, Pak Adi, Bu Ati, dan dosen-dosen yang lain, Pak Budi. Sampai sekarang budaya menulis dan membaca itu saya rasa masih saya lakukan sampai sekarang dan itu sangat membantu. Jadi kalau dari saya tuh guys, em, boleh kalian nggak tahu nih semester 1 semester 2 mungkin masih meraba-raba pekerja sosial itu apa. Tapi jangan sampai kalian nggak punya visi nanti 5 tahun, 4 tahun ke depan itu mau apa dengan ijazah dan keilmuan itu. Saya sendiri sebelum lulus dari salah satu sebelum lulus dari eh, jurusan ilmu kesejahteraan sosial di UNED, saya juga aktif nulis untuk beberapa majalah. Lah, kok ujung-ujungnya setelah saya banyak nulis gitu, saya kerjalah untuk Jawa Pos. Ada beberapa teman yang merekomendasikan, Jos, karena tulisanmu seperti ini, cobalah kamu eh, masuk di sini. Ini lagi ada lowongan. Dan di Jawa Pos Surabaya itu saya eh, belajar banyak tentang ilmu hukum, tentang ilmu kesejahteraan sosial,
Dan enaknya lagi jadi jurnalis itu kita kemana-mana itu dibayar guys. Jadi apa ya? Kalau saya sendiri merasa bahwasanya kita belajar untuk hal yang baru tiap hari dan kita dibayar. Itu apa ya? Mungkin punya salah satu dampak eh, kenikmatan batin tersendiri begitu ya Pak Pur ya. Udah kemana-mana dibayar terus menulis begitu. Dan saya rasa banyak senior-senior kita, alumni ilmu kesejahteraan sosial, yang ketika dia gemar membaca, menulis, itu ditempatkan di lokasi-lokasi atau situasi-situasi yang itu amazing. Kemarin saya ada ketemu eh, senior tahun 90-an, dia di Kemensos. Ada juga yang menjadi staf ahli di Vietnam. Waktu itu dia diminta untuk menyusun atau melakukan asesmen terhadap dampak hubungan Indonesia dan Vietnam. Kenapa saya bisa tahu itu? Karena saya dulu jadi jurnalis dan saya ketemu orang-orang yang baru tiap hari. Saya ngobrol dengan banyak orang dan akhirnya ketika ketemu salah satu senior atau seseorang yang dulu pernah menimba ilmu di tempat yang sama, kita punya kelekatan tersendiri. Nah, mungkin itu juga salah satu modal seorang pekerja sosial itu mungkin nanti akan diajarkan sama Pak Purwodowo tentang pentingnya modal sosial, guys. Sekarang coba kalian lihat di kanan kiri kalian. Gak ada yang tahu mungkin beneran yang kanan kalian yang tadi bilang mau jadi bupati itu beneran dia mau jadi bupati. Atau di kiri kalian, belakang kalian yang tadi nulis tentang mau kerja di UNICEF, mau kerja di NGO internasional itu beneran mereka akan jadi di sana. Karena adik tingkat saya juga ada beberapa yang juga pada akhirnya kerja di NGO internasional. Jadi saran saya, boleh kalian galau tentang tujuan, boleh kalian galau tentang apa sih Texas, tapi jangan lama-lama, harus ada deadline-nya. Minimal setelah ada kelas ini, setelah ngobrol diskusi dengan saya, kalian udah mulai browsing tuh. Texas besok jadi apa aja? Ada yang Texas untuk anak, untuk nafsa, kemudian ada juga yang di bidang analis, tadi kan. Dan analis tuh ada banyak guys, analis kebijakan, asesmen tentang study plan macam-macam gitu. Jadi selama 4 tahun ini saran saya ikutin apa kata Pak Pur dan dosen-dosen. Jangan pernah menganggap itu sebagai beban, tapi anggap itu sebagai investasi terhadap diri sendiri. Kemudian perkuat modal sosial guys. Gimana caranya? Ya ajak ngobrol teman di kanan kiri kalian. Karena kita sama-sama nggak tahu masa depan nanti seperti apa. Dan dengan hadirnya atau ikatan kekeluargaan itu, kita punya investasi atau modal sosial yang kuat. Nah, kalau katanya si beberapa ahli, eh, modal sosial itu lebih penting eh, daripada modal uang atau yang lain-lain. Karena itu eh, modal yang sangat berdampak nanti ketika kalian mencari kerja atau punya proyek, kalian pasti akan menggunakan ilmu-ilmu di modal sosial itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang hal mutlak yang harus pasti kalian lakukan, kalau menurut saya sih proses baca tulis itu harus dibudayakan Pak Pur, karena budaya membaca dan menulis itu salah satu tanda bahwasanya kita makhluk yang berpikir, kita tuh sistematis gitu loh. Dan kalau membaca itu membuka jendela ilmu, menulis itu adalah transportasi yang membawa kita dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kalau kita banyak membaca, kita akan tahu banyak hal, karena itu akan menjadi jendela ilmu. Kemudian kalau kita menulis, itu akan menjadi transportasi kita ke banyak tempat dan bertemu orang-orang atau hal-hal baru. Dan senior-senior kita kayak kemarin Pak Wikandono juga, kalau saya dengar kemarin kuliahnya itu juga dia start dari karena dia cakap dalam melakukan analisa analisa sosial, akhirnya dipakailah di salah satu media atau koran. Begitu ya, kalau nggak saya salah dengar ya waktu itu ya. Pak Wikandono yang sekarang bekerja di Kemensos itu senior kita itu juga melakukan itu. Dan
Saya rasa kalau teman-teman punya mimpi dan tujuan yang jelas, start dari tiga hal itu. Saya kira itu sih Pak. Itu penjelasan Mas Jos Rizal. Saya kan juga membudayakan jenengan lihat YouTube yang sudah saya rekam gitu kan. Kemudian bukan hanya mendengarkan gitu ya, tetapi juga menulis gitu. Jadi budaya menulis itu sangat penting gitu ya. Dulu membaca menulis, lah sekarang lebih kepada mendengar dan menulis ya. Mas Jos Rizal termasuk yang minggu lalu, yakni Bapak Wikandono itu teman saya, ternyata juga budaya menulis dia gunakan, gitu, dia pakai gitu ya. Oleh karena itu, monggo ya, saya memohon untuk misalnya menulis itu jangan ogah-ogahan gitu ya, jangan menjadi beban. Itu adalah tradisi yang sangat bagus tadi itu, eh, membaca, membuka jendela ilmu pengetahuan dunia ini, kemudian menulis juga menyampaikan ya, menyampaikan ide yang luar biasa ya, menyampaikan sesuatu yang telah dibacanya mungkin ya, pengalamannya atau pemikirannya. Oleh karena itu menulis monggo setiap saat ada kuliah saya pasti dimohon untuk menulis ya, paling tidak 200 kata itu. Kalau bisa sebetulnya itu 750 kata ya. Oleh karena itu saya tidak tahu tadi itu apa yang disampaikan oleh Mas Jos itu ya. Uh, saya sebenarnya berkeinginan seperti itu. Jadi kalau misalnya mahasiswa menulis, kemudian gitu ya, kemudian dikirim ke jurnal atau kemana saja, itu nilainya A, sudah merem aja A, gitu ya. Jadi kalau sudah menulis A, gitu aja. Mata kuliah mungkin 5 mata kuliah A, karena itu sudah pekerjaan yang luar biasa gitu ya. Kalau cuma menjawab soal sebetulnya belum gitu ya. Kalau sudah menulis dan kemudian diterima itu menurut saya nilainya langsung A. Beberapa waktu lalu kalau ada mahasiswa yang kemudian ikut seminar internasional atau nasional, itu abstraknya saya baca dulu abstraknya ya. Abstrak dibaca, kemudian saya baca, kemudian saya beri komentar, gini ini kurang ini, kurang ini. Biasanya langsung diterima ya. Kemudian banyak sekali di zaman 2015-16 sampai 20 sebelum Covid itu kemudian dibiayai oleh fakultas untuk pergi misalnya ke Semarang, ke Sulawesi dan seterusnya. Mahasiswa KS. Tapi setelah tahun 2020 ini, setelah COVID saya ada tidak mendengar juga gitu mahasiswa yang ikut apa namanya seminar internasional atau nasional itu saya tidak tahu. Saya mungkin ada tapi saya tidak dilewati lah. Saya tidak bisa beri komentar apa yang disampaikan. Oleh karena itu kalau melihat ini budaya menulis adalah penting. Tadi Mas Rizal, KS itu bidang pekerjaannya sangat luas ya. Mas kakaknya Mas Rizal ini Didin namanya, sekarang menjadi pekerja sosial internasional di Kanada. Dijadikan dosen atau ya diminta menjadi dosen di UI, nggak mau. Loh, bayangin ya, jadi dosen UI loh nggak mau. Kan ngece itu ya, ngece itu menurut saya. Tapi milih menjadi pekerja sosial internasional di Kanada. Kemarin beliau atau beberapa waktu lalu beliau menyampaikan gitu ya, semacam pidato gitu ya untuk yudisium. Oleh karena itu ini Mas Riza juga saya mohon nanti bersedia untuk memberi pidato yudisium gitu ya. Memberi motivasi kepada mahasiswa yang sudah lulus gitu ya. Beberapa waktu lalu ada juga mahasiswa yang lulus 3,8 bulan, IP-nya juga 3,82 sehingga kemudian Mas Didit menjadi apa namanya menjadi
orang yang memberikan apa kemarin itu pidato yudisium itu ya. Oleh karena itu nanti insya Allah saya daftarkan ke dekan untuk Mas Rizal memberikan motivasi gitu atau apa namanya di dalam yudisium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Gitu ya Mas Rizal ya. Mudah-mudahan bersedia beliau. Jadi saya langsung daftarkan ke dekan untuk itu ya, karena bisa memberi motivasi bukan hanya kepada jurusan atau prodi ilmu kesejahteraan sosial, tapi prodi-prodi yang lain, gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi hari ini perjalanan Mas Rizal bisa kita lihat seperti itu, gitu ya. Minggu depan saya pengen diberi pelajaran gitu ya, materi kuliah gitu Mas Rizal terkait dengan pekerja sosial dalam mendampingi anak dalam atau berhadapan dengan hukum. Gimana Mas Rizal? Boleh Boleh, begitu? boleh Pak. Kita Ah, belajar bersama Pak. Kita sharing oke, kok Pak. ya, oke, Kita ya gitu sharing, ya. oke. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa? Tolonglah pertanyaan, ya. Ya. Insya Allah ini nanti akan di upload di dalam YouTube saya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada mahasiswa, terutama jurusan ilmu kesejahteraan sosial maupun prodi-prodi yang lain, Mas Rizal. Begitu intinya. Ya. Amin, amin, amin Pak. Keren. Amin, amin, boleh. Yang kemarin Pak Wikandono jenengan sudah juga melihat, saya mohon Pak Betul, Wikandono. itu bermanfaat sekali sih Pak. Ya, ya, oke. Bermanfaat sekali, betul. Oke, oke. Jadi itu Pak atau Mas Jos Rizal ya dalam apa namanya mengarungi hidup gitu setelah lulus di KS ternyata hampir sama dengan Pak Wikandono. Dia adalah menjadi jurnalis di Jawa Pos. Kalau Pak Wikandono kemarin adalah jurnalis di apa di Jakarta kemarin ya, saya lupa korannya ya. Oleh karena itu menulis adalah penting untuk kita semua. Ya, jadi itu saja Mas Jos. Mungkin kita sambung minggu depan terkait dengan pekerja sosial dalam mendampingi anak dalam berhadapan dengan hukum. Itu seperti buku yang jenengan sudah tulis itu. Ya, begitu Mas Jos. Terima kasih banyak Pak Pur. Selamat Oke. siang guys. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Kalau ya. ke Bali, kalau ke Bali mampir di Mas Jos. Oke, boleh, boleh. Boleh Pak, boleh. Ya itu coba ya. Kalau ke Bali mau ke mampir. Ya. Ya. Kami Ya. ingin Mas Jod jadi dosen. Ya, ya, ya. Ya. Oke, oke Pak. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan kita setting Halo lagi. guys. Ya. Oke. Izin live Pak. Oke. Boleh live, sudah boleh live.